dan inovasi. Jadi pandangan mengenai proses perubahan, ada yang menganggap perubahan itu sebagai gangguan yang terjadi sesekali pada operasional normal organisasi. Makanya disebut metafora air yang tenang. Jadi air yang tadinya tenang kemudian menjadi bergelombang karena adanya perubahan. Nah, Kurt Lewin itu menggambarkan proses perubahan sebagai terobosan untuk mencapai keadaan keseimbangan. Kurt Lewin menyatakan bahwa terdapat 3 tahap proses perubahan, yaitu unfreezing, changing atau moving, dan refreezing. Nah, unfreezing ini adalah tahap awal. Biasanya pada tahap ini masih banyak orang-orang yang pro status quo atau mendukung sistem lama. Untuk berubah harus punya motivasi kuat untuk berubah terhadap keseimbangan yang ada. Dan biasanya muncul masalah akibat sistem tidak seimbang. Nah, pada tahap ini, manajer bertugas mengidentifikasi masalah dan mencari solusi terbaik. Tahap kedua, changing atau moving, ini terjadi jika orang-orang di dalam organisasi sudah punya informasi, sikap, dan kemampuan berubah. Tugas manajer itu mengumpulkan informasi dan dukungan dari orang-orang yang dapat membantu menyelesaikan masalah. Tahap ketiga, refreezing, ini tahapan saat perubahan sudah tercapai, keseimbangan baru tercipta. Nah, di sini manajer tugasnya mengatasi orang-orang yang masih menghambat perubahan. Nah, ini kalau digambarkan dalam bentuk gambar yang tadinya segitiga, unfreezing menjadi changing, menjadi segitiga yang ujungnya tidak lagi lancip tapi sudah agak tumpul, dan refreezing menjadi perubahan baru yang tadinya segitiga menjadi bentuk bulat. Nah, ada perubahan organisasi dan agen perubahan. Perubahan organisasi itu adalah perubahan yang terjadi pada anggota organisasi, struktur, atau teknologi dari suatu organisasi. Agen perubahan atau agent of change itu orang yang bertindak sebagai katalis dan bertanggung jawab mengelola proses perubahan. Change agent biasanya terdiri dari manajer, yaitu internal entrepreneur. Internal entrepreneur itu yang memiliki kemauan dan kemampuan yang lebih dari sekedar menyelesaikan tugasnya sehari-hari. Non-manager biasanya adalah orang-orang spesialis perubahan, lalu outside konsultan, ahli implementasi perubahan. Nah, tipe perubahan ada struktur, teknologi, dan people. Kita lihat perubahan organisasi, perubahan struktur, ini adalah perubahan komponen struktur organisasi atau desain organisasinya. Perubahan teknologi, misalnya penggunaan peralatan baru, metode operasi yang menggantikan keterampilan lama dan membutuhkan keterampilan baru. Nah, biasanya di perubahan teknologi ada proses otomatisasi. Jadi pekerjaan yang tadinya dilakukan manusia diganti dengan mesin. Ada juga komputerisasi, pekerjaan yang dilakukan manusia digantikan oleh komputer. Lalu perubahan manusia ini merubah perilaku, harapan, persepsi, dan perilaku di tempat kerja. Nah, ada organizational development, ini teknik atau program untuk merubah orang, sifat, dan kualitas hubungan kerja antara personal. Nah, Global OD ini adalah teknik organizational development yang berhasil diterapkan di organisasi di US. Nah, tetapi belum tentu tepat jika diterapkan di budaya dan negara yang berbeda. Nah, teknik OD yang populer ini ada sensitivity training, team building, intergroup development, proses konsultan, dan survei feedback. Nah, mengelola penentangan perubahan, kenapa orang enggan berubah? Ini biasanya yang paling sulit merubah orangnya ya. Karena pengenalan perubahannya ambigu dan mengandung ketidakpastian. Nah, orangnya sudah berada pada zona nyaman sehingga enggan berubah. Lalu kekhawatiran kehilangan status, uang, otoritas, pertemanan, dan kenyamanan.
Lalu persepsi bahwa perubahan yang direncanakan tidak sesuai dengan tujuan dan kepentingan organisasi. Nah, teknik untuk mengurangi penentangan perubahan ada education and communication. Ini digunakan saat resistennya terjadi karena adanya misinformasi. Lalu teknik partisipasi saat resisten memiliki kemampuan untuk membuat kontribusi. Facilitation and support ini saat resisten ketakutan ya, ketakutan akan perubahan. Negotiation ini saat resisten berasal dari grup yang memiliki posisi tawar yang kuat. Manipulation and cooptation ini saat powerful group endorsement dibutuhkan. Jadi dukungan dari grup-grup yang memiliki posisi tawar yang besar dibutuhkan. Nah, lalu ada coercion. Nah, ini nanti contohnya keuntungannya ini, ketidakuntungan, kelemahannya ini. Nah, merubah budaya organisasi, budaya umumnya sulit untuk dirubah. Kondisi yang dapat memfasilitasi perubahan budaya misalnya timbulnya krisis yang dramatis, pergantian pimpinan, organisasi muda, kecil, dan fleksibel, dan budaya organisasi yang lemah. Nah, ini merubah budaya. Lalu ada stres dan stresor. Stres adalah reaksi berlebihan yang dialami seseorang karena tekanan dan tuntutan yang luar biasa, dan hambatan atau kesempatan yang harus dihadapi. Nah, stresor adalah faktor penyebab stres. Penyebab stres ada role konflik, konflik peranan, tekanan akibat adanya pertentangan perilaku, pola pikir, dan nilai akibat adanya ekspektasi peran. Jadi memiliki lebih dari satu tugas dan tanggung jawab yang saling bertentangan. Role overload, ya tekanan karena pekerjaan yang banyak dan waktunya ketat. Role ambiguity, ini karena pekerjaannya tidak jelas ya, tidak didefinisikan secara jelas. Jadi pegawai tidak tahu apa yang diharapkan perusahaan dan bagaimana kinerjanya dianggap baik atau buruk. Maka menjadi cemas. Lalu responsibility to other people, kemajuan karir yang terlalu cepat, lambat, atau tidak sesuai dengan arah yang diinginkan akan membuat pegawai menjadi stres. Nah, kepribadian orang yang santai itu biasanya tidak suka membesar-besarkan masalah, cenderung lebih mudah menerima perubahan. Orang yang membesar-besarkan masalah itu biasanya cenderung lebih sulit menerima perubahan. Nah, gejala stres ada fisikal, psikologi, behavior. Fisikal misalnya perubahan metabolisme, lalu peningkatan detak jantung, dan tingkat pernafasan ya, volume nafasnya berubah. Lalu psikologi misalnya ketidakpuasan yang berhubungan dengan pekerjaan, tensi pekerjaan akan naik. Jadi di tempat kerja mudah marah, lalu kebosanan, lalu behavior ya perubahan produktivitas, ketidakhadiran, job turnover atau keluar masuknya karyawan. Perubahan perilaku makan. Nah, dorongan untuk inovasi itu yang pertama kreativitas, kemampuan untuk mengkomunikasikan ide-ide menggunakan pendekatan yang unik atau membuat hubungan yang tidak biasa. Yang kedua, inovasi merubah hasil dari proses kreatif menjadi sebuah produk, jasa, atau metode kerja. Yang ketiga, idea champion, ini orang yang aktif dan antusias mendukung ide baru, memberikan dukungan, mengatasi penentang, dan memastikan inovasi diterapkan. Idea champion ini sering juga dikenal sebagai change agent. Nah, ini perusahaan-perusahaan paling inovatif ya. Ada Facebook, Amazon, Apple, Google, Microsoft, WW, First Solar, BWD. BWD ini ya KW-nya BMW ya di China ya, simbolnya kan mirip. Ini perusahaan-perusahaan paling inovatif. Nah, struktural variabel itu mengadopsi struktur organik. Struktur organik ini struktur di mana
terdiri dari berbagai macam bidang ya, lalu tidak ada aturan yang pasti, lalu cenderung menerima resiko, cenderung menerima kesalahan. Nah, ini struktur organik. Nah, yang kedua memastikan sumber daya yang melimpah tersedia, menyatukan komunikasi antar unit secara berkala, meminimalkan tekanan karena deadline yang singkat pada aktivitas yang membutuhkan kreativitas, dan yang terakhir memberikan dukungan secara eksplisit atas ide kreatif. Kultural variabel menerima ambiguitas, mentoleransi ketidakpraktisan, memperkecil efek dari luar, mentoleransi pengambilan resiko, toleransi konflik, fokus pada hasil, sistem yang terbuka dikembangkan, lalu menyediakan umpan balik yang positif. Nah, human resources variable aktif mempromosikan pelatihan dan pengembangan untuk menjaga kompetensi pegawai, memastikan keamanan pekerjaan untuk mengambil resiko, menentang individu untuk menjadi champions, menantang ya bukan menentang, menantang individu untuk menjadi champions perubahan. Nah, ini variabel inovasi, struktur variabel, human resources, dan cultural variabel yang tadi. Oke, sampai sini jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di slide ya. Ditanyakan di e-learning, di forumnya ditanyakan jika ada yang masih bingung. Lalu ada tugas tentang proses perubahan dan inovasi di Eli Lilly. Nah, kalian cari proses perubahan dan inovasi di Eli Lilly, dikumpulkan maksimal pertemuan selanjutnya atau minggu depan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.